Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah kenikmatan dan keimanan sehingga kita masih bisa bertatap muka pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa syafaat dan sebagai teladan kita semuanya. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan mencari ilmu. Jadi ilmu itu sebagai pedoman kita untuk meniti kehidupan dan meniti keridhaan Allah. Jadi Allah telah berfirman dalam Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat bagi orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentunya banyak macamnya. Kalau kita ingin kesuksesan dunia, maka tutuplah ilmu untuk kesuksesan dunia. Kalau kita ingin mencari akhirat, juga harus mempunyai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Tentunya harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka seorang muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Talabul ilmu faradatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bagi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Maka bagi seorang muslim menuntut ilmu adalah sepanjang zaman, tula zaman, sepanjang zaman, minal mahdi illal lahdi, dari buayan hingga kematian ataupun tiang lahat. Seorang yang alim, makanya Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, tentunya orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang bodoh. Allah telah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamu waladhi la ya'lamu. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang al-alimu wa jahilu, orang yang pandai dengan orang yang bodoh? Tentunya berbeda. Orang berilmu itu tentunya mempunyai sikap ataupun karakter yang menunjukkan dia berilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu, tentunya dia akan melakukan semaunya sendiri ataupun mengikuti hawa nafsunya. Mencari ilmu dimanapun kita berada. Jadi mencari ilmu itu bukan hanya dalam sekolah ataupun formal, tapi dengan media pembelajaran masyarakat, dengan taklim, dengan informasi-informasi. Nah, itulah menjadikan kita bertambah wawasan, bertambah pengetahuan. Maka jangan sampai seorang muslim itu berhenti dalam mencari ilmu. Karena dengan ilmu lah manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu, dia akan tidak mempunyai gambaran tentang kehidupannya. Bahkan dia mempunyai kesemuan ataupun tidak mempunyai masa depan. Itulah orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu, dia berpikiran akan jauh ke depan. Dia mempunyai planning ataupun cita-cita yang sangat jauh. Tentunya cita-cita yang paling utama yaitu jannah ataupun surga. Rasulullah mengatakan, kalau kamu menginginkan surga, maka carilah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdausil A'la, surga yang Firdaus yang paling tinggi. Nah, itulah orang yang mempunyai ilmu. Jadi dia mempunyai gambaran. Ketika dia mau berpergian, dia sudah mempunyai petanya dulu, terus mempunyai tujuannya, terus armadanya juga sudah siap. Itu kalau orang yang mempunyai ilmu ingin
contohnya ingin berpergian, dia mempunyai persiapan-persiapan. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu, dia tidak berpersiapan dan dia cenderung untuk semaunya sendiri. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Itulah keutamaan kita sebagai seorang muslim untuk selalu mencari ilmu. Jangan sampai kita terputus dalam mencari ilmu, karena ilmu itu adalah nurun ataupun cahaya, ya, terutama ilmu agama sebagai nurun lil qalb ataupun cahaya untuk penerang hati, penerang kehidupan, penerang kubur, dan sebagai petunjuk kita di akhirat besok. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, tentunya mempunyai gambaran. Kita mau ke Jakarta sudah punya peta. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu, dia di akhirat itu tidak mempunyai gambaran. Di kubur dia sudah sengsara, di akhirat lebih sengsara. Nah, kalau orang yang berilmu, tentunya dia sudah mempunyai gambaran bagaimana dia akan menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Nah, inilah bagi seorang muslim selalu dianjurkan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita terlena dengan keenakan ataupun kenikmatan yang kita miliki. Itu aja untuk hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.